Kali ini gue bakal nge-share pengalaman gue waktu ikutan tes IELTS di Desember 2019 kemarin. Jadi pada waktu Desember 2019 itu kebetulan sertifikat IELTS gue yang lama itu akan expired dalam kurun waktu 6 bulan. Dan berhubung gue membutuhkan IELTS sebagai dokumen yang dipersyaratkan dalam proses admission di beberapa kampus yang jadi tujuan studi gue, maka mau nggak mau gue harus memperbaharui skor IELTS. Di Jakarta itu ada beberapa penyelenggara IELTS, dan yang gue tahu itu ada 3. Pertama di British Council, kedua di IDP, dan yang ketiga itu di IALF. Hubung karena gue lebih familiar dalam penyelenggaraan IELTS yang dilakukan oleh British Council, jadi akhirnya gue milih untuk tes kembali di situ gitu. Dan overall kualitas penyelenggarannya cukup memuaskan. Yang pertama gue lakukan adalah hunting informasi. Nah, dari website British Council itu juga gue tahu ada alternatif baru penyelenggaraan IELTS, yaitu ada format baru yang ditawarkan, yaitu yang computer based. Nah, biasanya kan yang kita tahu penyelenggaraan IELTS itu identik dengan paper based. Nah, ini alternatif pendekatan tes yang baru mereka tawarkan di sekitar ujung akhir tahun 2019. Lo nggak usah sibuk dengan penghapus lo ketika ada kesalahan tulis tuh menghadapi tes writing. Jadi lo nggak usah sibuk menghapus-hapus, lembar jawaban lo juga nggak kotor. Dan dengan format computer base ini lo tinggal ya selayaknya lo mengetik aja, lo tinggal backspace aja, dan lembar jawaban lu sangat clean, paperless, dan mungkin eco-friendly. Kedua, yang menarik itu juga adalah tentu dengan pelaksanaan computer-based test seperti ini, result dari ujian IELTS-nya sendiri harusnya dapat diperoleh dengan lebih cepat, karena tidak ada lagi pengiriman lembar jawaban secara manual. Di ujian IELTS-nya ini sendiri yang menggunakan computer-based test ini bisa kita peroleh dalam waktu 5 hari kerja. Bandingkan dengan sewaktu kita menggunakan paper base itu 13 hari kerja ya kalau nggak salah, supaya mereka bisa mendeliver result dari ujian kita gitu. Jadi ini sebuah inovasi yang menarik, dan gue sangat jujur waktu itu sangat tertarik sekali untuk mencoba IELTS dengan format yang baru ini. Dan menurut gue ini juga bakal sangat menarik bagi orang-orang yang membutuhkan result IELTS dalam tempo waktu yang lebih singkat. Jadi yang pertama gue lakukan adalah mengakses website British Council Indonesia. Nah, di situ ada informasi yang memuat tentang detail bagaimana pelaksanaan ujian IELTS dengan format computer based ini. Nah, ada link yang bisa lo akses, dan nanti ketika lo akses itu akan membawa lo ke satu halaman yang baru yang berbeda dari halaman British Council Indonesia, di mana halaman itu memang dedicated untuk memuat informasi dan juga sekaligus menjadi tempat untuk melakukan pendaftaran ujian IELTS dengan computer based. Yang gue lakukan adalah membuat account, kemudian gue isi data-data trivial ya, seperti ya institusi asal, tujuan studi, segala macam, tujuan mengikuti IELTS. Nah, setelah gue mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut, gue memilih waktu dan venue tes IELTS itu akan dilaksanakan. Jadi terpilihlah waktu itu gue memilih tanggal 15 Desember 2019, yang nggak terlalu jauh sebenarnya dari waktu pendaftaran gue tanggal 25 November 2019. Bagi lu yang mendaftar IELTS di British Council, itu British Council menerapkan policy 24 hours after registration payment. Jadi mereka mewajibkan ya kalau nggak salah 24 jam deh, 24 jam setelah lu registrasi lo harus melakukan payment. Kalau nggak pendaftaran atau tempat lo atau reservation lo itu dianulir. Jadi lo tidak jadi mendapatkan satu tempat untuk ikut di ujian IELTS. Terkait berapa sih uang yang mesti lo keluarkan buat ujian IELTS ini, per Desember 2019 kemarin itu gue mengeluarkan uang 2,9 juta rupiah. Jadi setelah lo bayar, lo dapet email notifikasi. Nah, biasanya bersama email konfirmasi itu
itu kita juga diberikan semacam package ya, preparation package. Jadi kayak ada mock test, jadi kayak buat kita buat latihan untuk mempersiapkan mengikuti ujian IELTS yang benerannya gitu. Jadi ada semacam satu package yang berfungsi bagi kita untuk persiapkan diri menjelang hari hanya. Yang mesti lo pastikan bahwa adalah ini tergantung dari tipe ID card yang lo entry pada waktu lo mendaftar untuk ujian. Jadi ketika lo mendaftar ujian misalnya dengan menggunakan KTP, tapi waktu di pelaksanaan lo bawanya paspor, maka lo nggak bisa ikut ujian, alias ya lo menyumbangkan uang 2,9 juta rupiah itu ke British Council tanpa mengikuti ujian. Kemudian standar ya, waktu datang diambil foto dan kalau nggak salah record biometriknya, sidik jari, kemudian semua hal yang tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan tes itu harus kita simpan di satu locker yang sudah disediakan oleh panitia dari British Council. Dan yang cukup unik menurut gue, itu juga ada pengecekan kacamata. Jadi kacamata mungkin dicurigai ada peserta yang mungkin menggunakan kacamata smart glasses ya. Jadi British Council melakukan langkah antisipasi dengan cara pengecekan kacamata, which is cukup unik sih menurut gue, karena itu memberikan impresi ke peserta atau ke IELTS test takers itu bahwa standar pengamanan atau penjagaan mutu dari tes itu sendiri sangat tinggi dilakukan oleh British Council. Long story short, jadi setelah semua fase tes di IELTS, bukan semua sih, mungkin 3 dari 4 fase tes di IELTS itu sudah lo jalani, itu lo akan keluar untuk membuat appointment speaking test yang terakhir. Nah, speaking test ini akan dilakukan bersama dengan native speaker yang menjadi asesor ya. Nah, jadwal speaking ini sendiri bervariasi ya. Ada orang yang mendapatkan jadwal speaking testnya itu sekitar 2 jam setelah tes tadi yang tertulis ya, tes writing, listening, sama reading. Tapi ada juga yang mendapatkannya itu berbeda hari. Nah, kebetulan waktu itu gue cukup beruntung untuk mendapatkan slot waktu speaking test itu hanya 2 jam setelah tes writing. Setelah lu memasukkan semua barang yang tidak ada kaitannya tadi ke satu locker yang disediakan, itu nanti lo akan masuk ke ruangan tes dengan cara dipanggil satu persatu. Jadi benar-benar dicek. Ketika di depan ruangan tes pun lo akan dilakukan semacam pengecekan lagi ya. Jadi dipastikan bahwa lo tidak melanggar ketentuan atau tata tertib yang sudah ditetapkan oleh panitia penyelenggara IELTS testnya. Nah, ketika lo masuk, lo akan menghadapi venue yang sangat berbeda ketika waktu kita menjalani ujian IELTS secara paper based. Nah, di computer based ini lo akan duduk di satu bangku ya, yang udah disediakan penyekat. Jadi kayak ada partisi-partisi gitu yang mencegah lo untuk berinteraksi dengan peserta lain, walaupun memang ruangannya sedikit sempit ya. Dan sisanya ya lu tinggal menjalani tesnya sebagaimana tes IELTS biasa, cuma bedanya lu fully menggunakan komputer. Dan atmosfernya seperti kayak lu lagi di lab bahasa sih. Jadi dengan headphone segala macam, komputer. Dan satu lagi kelebihannya kalau lo menggunakan IELTS test computer base ini, ketika listening lo nggak akan mendengarkan sound dari speaker, tapi sound dari headphones lo, which is lo bisa atur volumenya sesuai dengan tingkat kenyamanan pendengaran lo, yang mungkin juga bagi sebagian orang mungkin akan berdampak positif untuk mencapai hasil listening score yang lebih optimal. Dan tesnya sendiri ya standar ya, seperti dibagi menjadi 3 sesi. Pertama yaitu
Tes yang pertama kalau nggak salah gue ingat itu tes reading, tes tes listening, sorry, tes listening ya kalau salah, listening, kemudian reading, dan terakhir writing. Nah, writing ini yang akan terasa berbeda ketika kita menjalani tes secara computer base, karena biasanya kita menulis dan di kesempatan waktu itu gua mengetik. Which is itu sangat membuat gua nyaman sekali karena gua lebih cepat mengetik daripada menulis. Ketika akan menunggu sesi tes speaking ini, kita akan dipersilakan untuk duduk di tempat duduk yang ada di sekitaran kantor British Council ini. Yang unik di Office 8 itu tidak, di lobbynya itu tidak ada sofa atau tempat duduk yang nyaman bagi visitors. Nah, ini yang mesti mungkin lu pertimbangkan ketika mendapatkan jadwal IELTS test di Office 8. Jadi lu harus bisa mengestimasi kapan lu harus datang, menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan tesnya. Karena kalau lu kecepatan, lu akan menghabiskan waktu lu untuk menunggu tanpa merasakan kenyamanan ya dalam proses menunggu itu. Karena ya lu nggak bisa duduk di lobby, lu nggak bisa nunggu di lobby, yang ada cuma saya ingat gue Starbucks ya kalau nggak salah. Tapi kalau dapat slot tes pagi itu pun Starbucksnya berbuka, jadi ya lu cuma bisa wandering around gitu. Jadi kayak ya jalan-jalan gak jelas aja tuh di sekelilingan Office 8-nya. Dan ya itu mungkin jadi pertimbangan sih. Maksudnya lu harus bisa mengestimasi waktu kedatangan lu ke venue tesnya. Nah, speakingnya sendiri itu kan tadi dilakukan dengan native speaker ya. Nah, ini jadi challenge tersendiri karena ya native speakernya beneran native speaker gitu, bukan orang Indonesia yang berbahasa Inggris, tapi benar-benar orang asing yang memang bahasa ibunya bahasa Inggris. Dan tipikalnya bervariasi ya. Jadi ada yang sedikit intimidatif, ada yang friendly. Jadi kebetulan waktu itu gue dapet interviewer yang sudah cukup berumur tapi sangat friendly sebenarnya, dan dia dengan sangat tenang memandu gue sesuai untuk melakukan tes speaking ini sesuai dengan ketentuannya. Nah, jadi setelah singkat cerita, lo udah nunggu di di koridor itu. Kemudian lo akan dipanggil masuk ke salah satu ruangan, dan ruangan itu isinya cuma 2 orang, lo dan interview. Ketika sesi speaking udah selesai, berarti lo secara resmi sudah menjalani seluruh rangkaian tes IELTS. Tes result formnya sendiri, TRF-nya sendiri itu bisa diakses dengan beberapa pilihan. Misalnya lu memilih untuk datang langsung ke kantor British Council untuk mengambil TRF-nya. Tapi pada waktu case gua itu, gua milih untuk dikirimkan ke kantor. Dan sebenarnya malah nggak sampai 1-2 hari. Jadi paginya gua lihat resultnya udah keluar, dan siangnya itu TRF-nya udah sampai di meja gua. Jadi ya well done British Council untuk menyelenggarakan IELTS ini. Dan gue overall puas atas penyelenggaraannya. Dan ya, computer based definitely in my personal opinion is a better option. Jadi mungkin itu yang bisa gue share terkait dengan pengalaman gue mengikuti tes IELTS itu sendiri yang berformat computer based. Kalau ada pertanyaan atau komentar atau ya apapun feedback itu, lo bisa isi di kolom komentar. Terima kasih.